Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitaballah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, khatib berpesan kepada diri khatib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Karena dengan takwa tersebut Allah akan mengangkat derajat kita kepada derajat yang terbaik di sisinya. Jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha dan maghfirah dari Allah Ta'ala, jika kita buka lembaran-lembaran sejarah dari peri kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya, maka akan kita dapati, maka akan kita temui dari kehidupan mereka adalah kehidupan yang sangat sederhana. Setidaknya ada 4 tempat mereka hidup sederhana. Dari rumahnya, pakaiannya, dari makanannya, dan harta simpanannya. Rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah luas seperti rumah kita. Hanya ukuran kecil 3 kali 5 meter. Sehingga tidak mengherankan ketika sholat malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seringkali terganggu ketika hendak sujud oleh kaki istrinya Aisyah. Maka ketika hendak sujud Rasulullah harus menyingkirkan kaki istrinya terlebih dahulu. Dan juga fasilitas-fasilitas di dalamnya tidaklah ada yang patut dibanggakan oleh Rasulullah dengan istrinya. Mereka tidur beralaskan tikar dan bantalnya pun dari sabut yang dipintal. Tidak ada kasur, tidak ada bantal empuk di rumah-rumah mereka. Demikian pula dengan para sahabat. Mereka sebagian besar hidup dalam kesederhanaan. Bahkan sebagian dari mereka tinggal di sekitar masjid. Merekalah yang dikenal dengan sebutan Ahlus Sufah. Mereka tidur di emperan-emperan masjid karena mereka tidak memiliki tempat tinggal. Dalam hal berpakaian, Rasulullah dengan para sahabat sangatlah sederhana. Rasulullah tidak memiliki pakaian yang banyak di rumahnya, hanya beberapa potong. Itu pun ada sebagian yang ditambal sana, ditambal sini, karena sudah lapuk dimakan usia. Dan ketika Rasulullah memiliki pakaian baru, hadiah dari seorang, ketika datang orang Badui meminta pakaian tersebut, Rasulullah dengan rela memberikannya kepada Badui tersebut. Demikian pula dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka juga sangat sederhana dalam berpakaian. Bahkan seorang Khalifah Umar bin Khattab, ketika menjadi khalifah, beliau pernah terlambat untuk datang ke masjid untuk memberikan khutbah Jumat. Karena beliau harus menjahit pakaiannya yang sobek terlebih dahulu. Bahkan dalam penaklukan Baitul Maqdis di zaman Umar bin Khattab, beliau hanya datang dengan seorang pembantunya.
dengan cara bergantian naik unta. Dan ketika giliran masuk ke Baitul Maqdis, Umar bin Khattab giliran yang menuntun unta, bukan yang menaiki unta. Dengan pakaian yang bertambal-tambal di sana sini pula, maka tidak mengherankan orang-orang terkecoh dengan penampilan Umar bin Khattab tersebut. Itulah gambaran kesederhanaan dari Khalifah Umar bin Khattab dalam hal berpakaian. Dari segi makanan, Rasulullah dengan para sahabat pun sangatlah sederhana. Rasulullah tidak pernah makan hingga kenyang selama 3 hari berturut-turut. Dan Rasulullah tidak pernah mencampur roti dengan daging kecuali ketika ada tamu di rumah beliau. Bahkan dikisahkan pernah 3 purnama, 3 bulan keluarga Rasulullah tidak menyala apinya, hanya memakan kurma dan air putih. Demikian pula dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Sahabat Abu Hurairah, sahabat yang terkenal karena hadis-hadis yang diriwayatkannya, pernah jatuh pingsan karena menahan lapar yang dia derita. Bahkan di masa Abu Bakar As-Siddiq menjabat sebagai khalifah, beliau sangat sederhana dalam makanannya. Kita semua paham, Abu Bakar adalah seorang yang kaya raya sebelum Islam, dan hartanya dihabiskan untuk berjihad fi sabilillah. Dan ketika menjadi khalifah, Abu Bakar tidak aji mumpung, tetapi dia hanya memakan jatah uang dari Baitul Mal. Itu pun beliau belanjakan dengan sangat sederhana. Pernah suatu kali istrinya Asma itu pengen sekali menikmati daging, karena semenjak Abu Bakar menjadi khalifah, beliau tidak pernah belikan daging untuk keluarganya. Maka Asma berinisiatif, bagaimana caranya agar uang belanja itu bisa diberikan daging. Maka beliau berhemat dengan belanjanya. Dan ketika lama-kelamaan sudah cukup untuk beli daging, maka Asma membeli daging untuk keluarganya. Dan ketika Abu Bakar pulang ke rumahnya dan mendapati istrinya masak daging, kemudian dia bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, dari mana engkau dapatkan daging ini?" Sang istri menjawab, "Aku menyimpan uang belanja kita sedikit demi sedikit untuk bisa beli daging ini. Kalau begitu, mulai besok aku akan meminta kepada Baitul Mal agar uang gajiku dikurangi." Ternyata sudah berlebih, sudah bisa untuk membeli daging. Inilah gambaran kesederhanaan Abu Bakar dan Rasulullah dalam hal makanan. Dalam harta simpanan pun mereka sangat sederhana sekali. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wafat, beliau tidak meninggalkan harta benda buat keluarganya, hanya sebidang tanah dan beberapa helai pakaian. Bahkan di saat beliau meninggal, harta terbaiknya yaitu pakaian perang yang sedang digadaikan kepada seorang Yahudi. Itulah gambaran kesederhanaan dari Rasulullah dengan para sahabatnya. Lalu bagaimana dengan kita hari ini? Bukankah kita semua tahu Rasulullah adalah contoh terbaik bagi kita semua? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apakah rumah kita dengan fasilitas yang ada dalamnya sudah sama seperti Rasulullah ataukah belum? Pakaian kita bagaimana? Makanan-makanan kita apakah bisa seperti Rasulullah atau tidak?
Dan apakah kita masih takut dengan hari esok dengan menyimpan harta benda kita? Dan di tengah kesederhanaan Rasulullah dengan para sahabatnya tersebut yang serba kekurangan, kalau kita katakan hari ini, Allah Ta'ala turunkan firman-Nya, summa latus alunna yaumaidin anin naim. Kemudian kamu semua akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang aku berikan ini. Maka sahabat ada yang berkomentar, apakah karena dengan kurma dan air putih kita akan dihisap? Iya, jawab Rasulullah. Lalu bagaimana dengan kita hari ini? Rumah kita mewah dengan berbagai perlengkapannya. Pakaian kita begitu banyak di lemari, bahkan seringkali tidak terpakai. Makanan-makanan kita begitu menumpuk di kulkas-kulkas kita hingga membusuk, sehingga harus dibuang. Dan harta simpanan kita tidak habis untuk 7 turunan. Maka siapkah kita dengan hisab nikmat-nikmat yang kita dapati pada hari ini? Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala wa zarul fawahisha ma zahara minha wa ma batan, wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ah wal jamaah. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsi faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'alil musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa mablaghu ilmina wa la tusallid alaina man la yarhamuna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma ibadallah,